Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar semuanya? Semoga tetap selalu sehat, selalu semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada pembelajaran jarak jauh kita hari ini kita akan belajar tentang materi yang berkaitan dengan sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak sekalian, namun sebelum kita belajar, supaya pembelajaran kita ini bermakna, bermanfaat dan bernilai amal saleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita mengawali pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Bapak akan pimpin. Anak-anak sekalian silahkan mengikuti dari tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas dan amal saleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, dalam materi sejarah pada pertemuan pertama ini ada 3 tujuan pembelajaran yang kita capai. Yang pertama, memahami kronologi masa kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai pengangkatan sebagai Nabi dan Rasul. Yang kedua, menyajikan strategi Rasulullah dalam mencapai keberhasilan. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku kerja keras dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Yang pertama itu adalah aspek pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah aspek sikap. Jadi ingat tujuan pembelajaran. Baik, kita akan bahas ya pada materi memahami kronologi kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai diangkat menjadi Rasul. Yang pertama adalah masa kelahiran Nabi SAW. Ya, kemudian yang kedua adalah masa penyusuan. Yang ketiga meninggalnya Aminah dan Abdul Muthalib. Yang keempat masa pengasuhan Abu Thalib, kemudian masa perniagaan, kemudian yang keenam adalah masa pernikahan dengan Khadijah, dan yang terakhir adalah pengangkatan sebagai Nabi dan Rasul. Baik, dan sekalian kita mulai dari masa kelahiran. Ya, sekalian tentu sudah sering dengar ya, kapan Rasulullah SAW dilahirkan, ya di mana, hari apa, siapa orang tuanya dan sebagainya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Lahir di kota Mekah, ibunya bernama Aminah serta ayahnya bernama Abdullah. Dilahirkan dalam keadaan yatim, artinya dilahirkan dalam keadaan bapak sudah meninggal, itu namanya yatim. Yang kedua, setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka beliau Nabi SAW itu diasuh oleh Halimah, ya, yang berasal dari kampung Bani Sa'ad. Ya, beliau disusukan oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad dan diasuh dan dibesarkan sampai umur 5 tahun. Nah, itu masa penyusuan Nabi SAW. Kemudian berikutnya adalah meninggalnya Aminah dan Abdul Muthalib. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya yang bernama Aminah meninggal dunia. Ya, setelah mengunjungi makam orang tuanya di dalam perjalanan pulang, beliau meninggal dunia di kampung Abuwa. Nah, setelah itu Rasulullah Muhammad SAW itu dipelihara, diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, ya, seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Ya, beliau mendapatkan kasih sayang yang sangat luar biasa dari sang kakek. Namun hanya 2 tahun, ya, Rasulullah SAW dipelihara oleh kakeknya. Sang kakek pun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga Nabi SAW pada usia 8 tahun kakeknya juga sudah meninggal dunia. Nah, setelah Abdul Muthalib meninggal dunia,
Ya, maka pengasuhan selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Abu Talib pamannya, saudara dari Abdullah. Ya, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Ya, dalam pemeliharaan Abu Talib, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya tumbuh menjadi seorang pemuda, menjadi seorang remaja. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperkenalkan pada usaha sendiri, yaitu mengembala ternak orang-orang Mekah pada waktu itu. Jadi pada umur 8 tahun sampai 10 tahun ya Nabi sudah diperkenalkan pada usaha sendiri, yaitu mengembala ternak orang-orang Quraisy di Mekah pada waktu itu. Ya, dapat dibayangkan ya bagaimana nilai-nilai kerja yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa penggembala kambing dan unta. Nah, selanjutnya setelah tahapan berikutnya ya, masa perniagaan atau masa perdagangan pada usia 12 tahun ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperkenalkan pada suatu usaha perdagangan ya, perniagaan ya. Jadi beliau diajak oleh pamannya ya membawa barang-barang ke luar negeri ya, dan pada suatu ketika beliau ya berada di suatu tempat di wilayah Syria ya, beliau dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Bukhairah ya. Pendeta itu menyampaikan kepada Abu Talib ya bahwa anak ini memiliki tanda-tanda kenabian yang pernah diberitakan oleh dalam kitab suci mereka ya. Itu disampaikan kepada Abu Talib, dan bahkan Abu Talib disarankan supaya segera kembali. Jadi pendeta ini mengenal tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan perjalanan membawa barang dagangan ke negeri Syria ya, negeri Syria atau negeri Syam. Nah, baik teman sekalian, nah itu lanjutannya. Nah, pada usia 25 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bukan lagi ikut kepada pamannya ya. Kalau dulu ketika masih belum terlalu dewasa maka dia ikut kepada pamannya, tetapi setelah usianya semakin dewasa maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya sudah mampu membawa barang sendiri. Beliau yang membawa barang dagangan yang dimiliki oleh seorang wanita kaya raya pada waktu itu bernama Khadijah, dan dengan membawa barang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sukses dengan usaha perdagangannya ya. Nah, ini bisa kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sukses dengan usaha perdagangan. Apa yang dimiliki ya, ini sikap apa yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sukses? Yang pertama adalah beliau memiliki pendirian yang sangat teguh ya, apalagi semangat kerja yang luar biasa, kejujuran yang sangat tinggi ya, menjunjung tinggi amanah ya, dan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain ya, menghadapi segala cobaan ya yang dihadapi di dalam perjalanan. Kemudian rasa percaya diri ya, kemudian melakukan pelayanan yang baik kepada para pembeli. Kemudian yang terakhir adalah beliau selalu menampilkan keramahan, kesopanan dan kasih sayang kepada siapa saja. Jadi ini adalah rahasia kesuksesan, keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membawa misi perdagangan, dan ini bisa kita contoh sikap-sikap seperti itu. Baik teman sekalian, berikutnya adalah menikah dengan Khadijah ya, menikah dengan Khadijah ya. Sebagai karyawan Khadijah melihat kejujuran ya, perilaku santun, kesopanan, serta kerja keras, serta kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu merebut hati simpati setiap orang ya. Akhirnya Khadijah pun tertarik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi setelah beliau membawa perdagangan Khadijah dan membawa keuntungan yang luar biasa ya, maka semakin tertarik ke Khadijah ini kepada Muhammad. Akhirnya Siti Khadijah ya, menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu Muhammad berumur 25 tahun, yang Khadijah waktu itu sudah berumur 40 tahun ya. Dari pernikahan dengan Khadijah inilah yang melahirkan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di antaranya ada Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Jadi hadiah dari
Khadijah ini yang lahir generasi penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu kemudian selanjutnya adalah pengangkatan menjadi nabi dan rasul. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menjalani kehidupan, dia begitu resah ya. Dia begitu resah melihat ya, masyarakat Arab pada waktu itu jauh dari nilai-nilai kebenaran. Ya. Dengan melihat situasi seperti itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi beruzlah, ya, mengasingkan diri di Gua Hira. Selama bertahun-tahun beliau melakukan perjalanan bolak-balik dari Mekah ke Gua Hira, ya, untuk mengasingkan diri, mencari petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, ya, sebagai yang kita kenal dengan surah dan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, jadi ini adalah ayat pertama surah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah wahyu pertama sekaligus sebagai tanda pengangkatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya wahyu. Ya. Jadi inilah sejarah singkat ya kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau diangkat menjadi rasul. Nah, anak-anak sekalian, inilah materi kita hari ini, dan untuk menguasai pemahaman kita tentang materi pembelajaran pada hari ini, maka anak sekalian diharapkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, yang pertama adalah kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Kemudian yang kedua, jelaskan nilai-nilai positif dari mengembala yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kira-kira nilai apa yang diperoleh dengan mengembala itu. Kemudian yang ketiga adalah mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sukses dengan perdagangan yang dia lakukan. Kemudian yang keempat adalah mengapa Khadijah tertarik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah apa yang menyebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan uzlah. Jadi ini penjelasan singkat tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kelahiran hingga pengangkatannya beliau sebagai rasul. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas pada materi selanjutnya, yaitu sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bermanfaat. Semoga nilai-nilai yang terdapat dalam pesan-pesan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani kehidupannya dapat kita petik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan anak sekalian yang terakhir, kembali saya ingatkan untuk tetap selalu menjaga ya kesehatan dengan memenuhi protokol kesehatan, membiasakan mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dijaga dan dilindungi. Demikian saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.